pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Nggak Makanya nggak usah heran kalau ada binatang dia makan rumput tetangga, ada kucing nyolong ikan, nyolong apa, udah biarin aja, nggak ada akal. Nah, terus intinya apa, Beb? Intinya perhatikan, barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akalnya menundukkan nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa. Kenapa? Nggak punya nafsu. Sebaliknya, kalau ada orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi budak, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia tunduk kepada nafsunya, sehingga nafsu membawa dia kepada maksiat, dia ikut. Nafsu bawa dia untuk mabuk, untuk zina, untuk melacur, untuk narkoba, untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara. Kenapa? Binatang wajar. Kenapa? Nggak punya otak, nggak punya akal. Tapi kita manusia yang punya akal dan punya nafsu. Tapi kalau akal, kalau nafsu kita menguasai akal, kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Itu yang pertama yang saya sampaikan, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi dan Habib Nabil Al-Gadri. Saya teruskan yang tadi sedikit saya dengar dari Ustaz Ahmad. Beliau menyampaikan tentang niat. Jadi saudara-saudara, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Intinya begini, kalau saya mau bahas panjang. Sebelum Allah melihat amal perbuatan kamu, itu yang Allah lihat niat kamu lebih dulu. Jadi Allah tidak melihat amal lebih dulu, enggak. Yang Allah lihat niatnya lebih dulu. Niat dia dalam beramal, niat dia dalam berkata, niat dia dalam melakukan hal, niat dia dalam beribadah itu apa? Itu yang Allah lihat lebih dulu. Contoh, kamu niat nanti malam waktu sahar sepertiga malam saya mau bangun sholat tahajud. Kamu belum melakukan itu, kamu sudah dapat pahala. Pahala apa, Beb? Pahala niat. Terus kau kebablasan, engkau kebablasan tidak jadi sholat tahajud, tetap kau dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Tapi kalau kau lakukan, kau dapat dua pahala, yang satu pahala niat, yang satu pahala amal. Itu yang saya dapatkan dari Ustaz Ahmad tadi. Nah, intinya saudara-saudara, saya melihat, saya orangnya memperhatikan, diamnya saya itu saya perhatikan. Semenjak wafatnya almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mau yang main hadro, mau yang hadir di depan ini kalian semua, saya lihat kalian melempem semenjak wafatnya almarhum. Itu firasah saya. Nggak tahu kalian mau anggap benar atau tidak.
Itu yang saya lihat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kalian agar tetap semangat istiqomah, ada atau tiadanya Al-Maghfurullah Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf. Ini semua saya sampaikan karena kecintaan saya kepada almarhum. Saudara-saudara, famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Allah bilang dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat? La, tidak sama. La yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama dan di akhirat tidak sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan atau menyetarakan atau menyamakan derajat kita dengan beliau-beliau para ulama-ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau ada orang bodoh agama, tidak usah tunggu mati, dia telah mati. Dia bagaikan mayat yang berjalan walaupun di siang hari, saudara-saudara. Orang bodoh tidak usah ditunggu dia dikubur, sesungguhnya hakikatnya jasadnya telah terkubur, saudara-saudara. Wa mal mautu illa li ahlil jahl. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati. Al-Habib Hasan wafat, Habib Hasan meninggal dunia. Sebagaimana syair ibunda Nabi Muhammad. Ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa, Al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu kota, satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ketika itu beliau sebelum meninggal bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna ana mayyitatun fadzikri bak. Beliau bilang, ibunda Nabi Muhammad berkata, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, yang ada di atas dunia pasti hancur, pasti binasa, pasti musnah. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu jadidin bal, semua yang baru itu pasti akan usang. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya, rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya, bahkan pohon dia tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada masanya itu pohon, dia daunnya menguning, dia menguning kemudian dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati. Ana mayyitatun, kata ibunda Nabi, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak, namun mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak boleh dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi harus mengingat ibunda Nabi. Setiap orang yang mengenang Nabi harus mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, begitupun para ulama, para aulia, para orang soleh. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf, nama beliau terpampang di batu nisan, jasad beliau berada dalam kubur. Akan tetapi beliau hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan, meninggalkan manfaat, meninggalkan nasihat. Apa kebaikan yang beliau tinggalkan untuk kalian yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan rakyat, khususnya umat Islam Indonesia? Kebaikan yang beliau tinggalkan, majelis yang beliau tinggalkan, nasihat yang beliau tinggalkan, yaitu majelis taklim Nurul Mustafa, saudara-saudara.
kalian itu jangan lembek dengan tiadanya Habib Hasan. Justru kalian harus lebih semangat. Untuk apa? Untuk menggembirakan Habib Hasan dalam kuburnya. Orang-orang alim itu beliau tidak mati, saudara-saudara. Hakikatnya saja, a'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka jadi tulang belulang. Akan tetapi nasihat-nasihat mereka, amsal mereka, kebaikan-kebaikan mereka hidup di dalam hati-hati kalian semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ada atau tiadanya Habib Hasan jangan merubah semangat kalian untuk selalu cinta kepada ulama, para habaib, kiai, orang-orang soleh, serta duduk hadir istiqomah di majelis-majelis ilmu, khususnya malam ini yaitu majelis Ta'lim Nurul Mustafa. Itu yang kedua. Yang terakhir, Beb. Terakhir, Beb. Boleh, Beb? Boleh. Saya belum ditangkap lagi. Kalau anak udah R11, Beb. R11 itu residivis, udah 11 kali keluar masuk penjara. Mana bahas, Beb? Bahas gak? Kiai, bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Nggak lama-lama kok, pendek cuma. Pendek nggak pendek, 5 menit balik. Bahas. Bahas. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? Betul. Betul. Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul. Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya siap lawan kezaliman. Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran,
siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara.